Oke guys, jadi beberapa waktu yang lalu saya pernah mengisi seminar di sebuah kampus di Bali dan kemudian di seminar itu salah satu pesertanya bertanya kepada saya, Pak Gede, ini ke depan ekonomi makin susah, lalu kemudian pengangguran akan bertambah, lalu ini apa yang harus kita lakukan? Oke, lalu kemudian saya tanya, apa dampaknya kalau ekonomi makin susah terhadap dirimu? Saya tanya kayak gitu. Dia bilang, ya kalau makin susah berarti cara cari kerja makin susah, lalu kemudian dapat duit makin susah, ekonomi makin susah. Wah, ini kan bahaya banget. Dia bilang kayak gitu. Oke. Lalu kemudian saya tanya lagi, kalau misalnya memang terjadi betul seperti itu, maka salah siapa? Nah, saya tanya, salah siapa? Dia bilang, wah, ini kalau menurut saya, ini jawaban si orang itu ya, jawaban dari peserta seminar ya. Dia bilang, wah kalau gini sih Pak, mestinya pemerintah harusnya bisa lebih membantu rakyatnya. Lalu kemudian mungkin ini juga permainan elit global, oligark, ya semuanya disalahin. Yang nggak salah siapa? Dirinya sendiri. Nah, ini menarik banget. Jadi gini, banyak ya orang di dunia ini ya, saya nggak ngerti loh. Majority orang di dunia ini akan mengatakan yang salah tuh semuanya kecuali dirinya sendiri. Padahal, ini keyakinan saya pribadi sih, ini pendapat saya pribadi sih. Terserah kamu boleh setuju, boleh nggak setuju. So tulis di komen kalau kamu nggak setuju, kita diskusi. Sebetulnya ya dalam kondisi ekonomi seperti apapun akan ada bisnis-bisnis yang rontok, of course. Mau ekonomi bagus, mau ekonomi jelek, akan ada bisnis yang rontok. Pasti akan selalu ada. Akan ada bisnis yang stagnan, yang gitu-gitu aja. Akan ada bisnis yang kemudian growing, akan ada industri yang growing di tengah ekonomi yang jelek. Pertanyaannya adalah kamu mau ikutan yang mana, gitu aja. Kamu mau ikutan jadi tim yang mana? Jadi tim yang rontok kah atau tim yang kemudian bisa survive, bahkan bisa thriving gitu, bisa growing di tengah krisis. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah apa yang kamu lakukan ketika ekonomi lagi biasa-biasa aja atau bahkan ekonomi lagi bagus. Kalau gini, semut-semut yang akan bertahan di musim dingin adalah semut-semut yang ketika musim panas dan musim gugur rajin ngambil makanan, rajin cari makanan, mereka simpen dan ketika musim dingin tiba ya mereka makan dari sana. Pertanyaannya adalah balik lagi, kamu selama musim panas, musim gugur ngapain? Mempelajari skill baru nggak? Mempelajari atau mencari network pertemanan yang baru nggak? Yang high quality nggak? Belajar nggak? Market butuhnya apa? Kalau jawabannya enggak ya jangan kaget kalau misalnya nanti ketika ekonomi jadi jelek beneran ya kamu akan dilibas gitu aja selesai. Jadi sebelum menyalahkan orang lain, ngaca dulu gitu loh. Ngaca dulu, kita ngapain sih? Kita ngapain? Kalau kita nggak ngapa-ngapain ya siap-siap aja. Kalau kita nggak bisa kalau kita nggak bisa memiliki added value di masyarakat, ya udah kita nggak akan dipakai di masyarakat, selesai gitu aja. Kalau kita nggak punya produk yang bisa memberikan added value ya kita nggak akan dibayar oleh masyarakat gitu aja. Kalau kita nggak punya skill yang bisa membantu orang-orang di sekitar kita ya jangan harap kita akan dikasih uang ditukar dengan skill kita, ya jangan harap, kan sesimpel itu aja. Dan daripada nyalain elit global, daripada nyalain oligarki, daripada nyalain pemerintah, daripada nyalain ketua RT, ya kenapa enggak punya handphone kan, punya akses internet, nonton YouTube yang bagus, yang bikin kamu makin pintar, yang bikin kamu naik level. Kenapa enggak follow di Instagram daripada follow artis yang kemudian isinya gosip? Kenapa enggak follow akun-akunnya mentor-mentor bisnis yang mereka bisa kasih kamu mindset supaya kamu lebih grow lagi, supaya kamu lebih pintar lagi. Daripada kamu sibuk nyari tahu kenapa kok artis ini begini, artis itu begitu, selebriti ini begini begitu, daripada sibuk kayak begitu, kenapa nggak kamu sibuk mempelajari bisnis gimana caranya bisa ngasilin uang dari media sosial. Oke, kalau kamu mau tahu di bawahnya ada nih e-booknya gratis, download aja. Judulnya adalah mengubah follower jadi customer, supaya kamu tahu gimana caranya kamu punya media sosial, punya follower bisa jadi duit. Nah, e-booknya ada gratis, silahkan download, cek di description. Kalau kamu invest di dirimu, invest di skillmu, jangan kaget ketika nanti kamu praktekkan skillmu, kamu bakalan bisa making money dari sana.
Kalau kamu fokus bergaul dengan orang-orang yang high quality, jangan kaget kalau nanti ketika ada peluang, kamu akan ngelihat, wah ini peluang bisa diambil nih. Kenapa? Karena mindset mudah terlatih, karena kamu bergaul dengan orang-orang yang jago ngeliat peluang. Satu hal bisa dilihat sebagai beban, bisa dilihat sebagai peluang, tergantung mindsetnya bagaimana. Kalau kita gaul sama orang-orang yang mindsetnya bagus, ya kita akan terbiasa melihat peluang. Sesimpel itu. Makanya apa yang kita lakukan sekarang akan, ya udah nanti ketika terjadi apa-apa ya kita udah siap. Makanya persiapkan dirimu mulai dari sekarang. Cara paling gampang, ini channel YouTube Naik Level. Kamu nonton semua videonya dari awal sampai akhir sampai habis. Karena kalau kamu nggak nonton ya kamu melewatkan sesuatu yang bisa bikin kamu makin pinter dan bikin kamu naik level. Oke? Thank you. Jangan lupa like video ini dan share video ini kepada teman-teman kamu dan subscribe YouTube channel ini karena setiap hari akan ada materi-materi yang bikin kamu makin pinter dan bikin kamu naik level. Thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.